Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas tema yang lagi aktual, meninggalnya Letnan Kolonel mantan Dandim Tarakan, tepatnya almarhum Letnan Kolonel Muhammad Mubin. Beliau ini seorang tentara yang jujur ya, bayangkan Letkol mengajukan pensiun dini, kemudian bekerja pada perusahaan mebel. Dan peristiwa yang berdarah itu terjadi di wilayah Lembang, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 16 Agustus sekitar pukul 08.15 WIB, artinya pagi. Korban diduga dibunuh oleh seorang berinisial A, Aseng lah begitu. Peristiwa bermula saat korban tengah mengantar anak buahnya ke sekolah. Dia kemudian memarkir mobilnya di depan toko pemilik pelaku yang nusuk karena hendak menyeberangkan anak sekolah. Akibat itu pelaku mendadak marah-marah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam kepada korban. Penyebabnya korban parkir di halaman toko pelaku, jelas Ibrahim. Nah, kita lihat ya, setelah ditusuk korban sempat menyelamatkan diri. Kalau berita di Bali Express ditulis melarikan diri, ini jelas salah. Masa korban kejahatan disebut melarikan diri? Salah ini Bali Express. Mestinya menyelamatkan diri menggunakan mobilnya. Namun karena luka yang diderita cukup parah, korban kehabisan darah dan dinyatakan meninggal. Sebagaimana diketahui, Letkol Mubin sendiri sebagai lulusan Akmil tahun 1982. Jabatan terakhirnya adalah Dandim Tarakan sebelum akhirnya mengajukan pensiun dini, dan di hari senjanya, di hari tua, dia bekerja di sebuah perusahaan mebel. Oke lah. Jadi secara singkatnya kalau kita lihat, almarhum Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin ini meninggal dengan 5 tusukan. Kalau kemudian ada penegak hukum siapapun itu ya, polisi dengan pangkat apapun mengatakan tidak sengaja menyebabkan kematian, itu tidak boleh. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Aseng tadi, melakukan penusukan 5 kali, itu sudah pembunuhan. Karena apa? Karena pasal 338 itu jelas deliknya ya. Yang disebut pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang lain. Faktanya sekarang nyawanya hilang. Kalau mengatakan tidak sengaja, mana ada pembunuh yang kemudian ditangkap mengatakan tidak sengaja. Deskripsi tidak sengaja itu baru masuk akal, baru boleh kalau keduanya ini terlibat perkelahian. Dan ini faktanya dia didatangi, dari gambarnya saja sudah kelihatan. Dia di mobil ditusuk 5 kali. Saya ingin sampaikan, siapapun jangan bermain-main dengan ini. Memang saya dapat cerita, si Aseng ini orang yang sangat kaya. Dia kenal dengan hampir semua penegak hukum di wilayah Jawa Barat. Tetapi pasal pembunuhan itu jangan dirubah. Tidak ada niat, tidak sengaja atau tidak, itu nanti di pengadilan. Karena itu tugas polisi yang sekarang adalah mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi, bahwa orang yang melakukan kekerasan dan kemudian menimbulkan kematian itu ancamannya adalah pidana pembunuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu, kalau motifnya ini sudah sama-sama kenal dan sebelumnya mungkin ada cekcok, pasalnya bisa berubah, malah bisa menjadi 340. Ya, jadi misalnya Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin ini pernah cekcok sebelumnya ya, kemudian dicari di hari berikutnya, kebetulan parkir di situ, mobilnya dianggap menghalangi dan ditusuk 5 kali, akhirnya meninggal. Jelas itu bisa dikategorikan pasal 340. Tetapi sederhana saja deh, saya kan tidak tahu peristiwanya. Tetapi kalau orang diserang 5 kali dengan menggunakan senjata tajam, pasalnya tidak cukup. Pasal pembunuhan 338 juga disertakan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Dia punya hak nggak membawa senjata tajam itu sampai mengakibatkan meninggalnya seorang tentara. Jadi
Sudah banyak kejadian Kapolsek ditangkap karena jadi pengedar sabu, sambo, sekarang dihubungkan dengan pasal 303 atau perjudian. Jangan ditambah ya, peristiwa ini jangan ditambah polisi sakit kembung. Kenapa saya bilang sakit kembung? Kalau ada berita yang menyebut dia tidak berniat, dia tidak sengaja itu motifnya berbeda ya. Kenapa saya sampaikan jauh-jauh hari ini pasal 38 dengan ancaman 15 tahun itu sederhana saja, bahwa barang siapa ya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka pasalnya adalah pasal pembunuhan. Kalau sudah sama-sama kenal dan itu sebelumnya terjadi, bisa dikenakan pembunuhan berencana. Kalau pasal pembunuhan saja dengan ancaman maksimal 15 tahun saja mau ada yang mengeliminir, artinya mau ada yang mengesampingkan kemudian menjadi penganiayaan 351 atau 352, itu konyol. Dan menurut saya itu perilaku biadab. Kalau di dalam ilmu pidana itu namanya judicial corruption. Apa itu mengkorupsi pasal dalam rangka menyelamatkan seorang tersangka? Saya tidak akan bisa terima. Saya pribadi juga anak mantan tentara, jadi saya tahu betapa sulitnya hidup sebagai tentara, karena tentara itu nggak ada yang kaya. Bayangkan mantan dandim bekerja di sebuah perusahaan mebel sampai dengan rela mengantarkan anak majikannya. Itu kalau bukan orang jujur apalagi. Jangan, kasihan keluarganya. Saya berharap tentara bersikap ya, dinas hukum tentara itu bersikap ya, bersikap atas peristiwa ini. Tidak bisa seseorang diperbolehkan membuat pernyataan tidak ada niat, tidak sengaja. Tidak sengaja itu kalau dia naruh pisau kemudian pisaunya diduduki orang, itu tidak sengaja. Orang ini awal mulanya karena parkirnya dianggap mengganggu tokonya, didatangi, ditusuk 5 kali. Mau dipakai pasal apa? Mau kalian pakai pasal 351? Mau dipakai pasal 352 penganiayaan ringan? Janganlah. Tetapi buat kalian semua yang mencermati channel ini, kita ini terlalu banyak manusia-manusia penegak hukum yang tidak jujur. Ada jaksa, ada hakim, ada polisi yang tidak jujur. Kalau bahasa mereka mungkin oknum ya. Oke lah, oknum lah. Oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim yang tidak jujur itu banyak. Di Solo ada peristiwa ya. Ada peristiwa anaknya polisi saling mengejek dengan pemilik Mercy, akhirnya dilindas dan celakanya tidak dikenakan pasal pembunuhan, tapi dikenakan undang-undang lalu lintas dan hanya dihukum 1 tahun. Ketika banding kenanya malah 8 bulan. Akhirnya Anda kalau lihat tuh buktinya ya, itu juragan chat, semua orang Solo tahu. Jangan terlalu puas ya dengan melihat sebuah peristiwa tanpa kita berusaha untuk memantaunya. Kita cegah dulu milik sepeda motor dan kemudian dilindas kepalanya mati. Itu bukan laka lantas karena disengaja. Laka lantas itu sesuatu yang tidak disengaja. Ini disengaja dan kemudian meninggal, dituntutnya dengan undang-undang laka lantas dan hanya kena 1 tahun banding 8 bulan. Dan Anda lihat tuh sekarang ya, rumah tahanan Kota Solo itu ada logo dari perusahaan cat itu. Jangan seperti ini. Kita sudah merdeka 77 tahun. Saya akan awasi perkara ini sampai kemanapun. Diminta atau tidak, sebagai keluarga besar tentara, saya tetap akan ikut memantau. Karena saya punya kemampuan di dalam channel YouTube, ya saya akan bersuara keras. Dan saya minta rekan-rekan yang mengikuti acara saya di channel YouTube Muhammad Taufik and Partners bisa mengutip ulang di kantor berita kalian masing-masing. Jadi sekali lagi tidak cocok Letkol Purnawirawan TNI Muhammad Mubin ini pelakunya disebut tidak sengaja. Tidak sengaja, motif dan seterusnya itu urusannya hakim. Jadi masih ada tugas kita minta polisi fair memasukkan pasal 338 pembunuhan dengan ancaman 15 tahun ya. Kemudian yang kedua, kita evaluasi pekerjaan jaksa dan kita tongkrongi hakim karena masih ada oknum hakim, oknum jasa, apalagi oknum polisi itu yang kategorinya ugly atau rusak. Sekian channel yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Merdeka!